Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin, mahasiswa semester 1 Prodi Teknik Informasi dengan mata kuliah UTS Pengantar Teknologi Informasi. Adapun dosen pengampu Andi Supriyadin STMT. Melalui video ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen. Dengan soal pertama, jelaskan dan sebutkan sejarah teknologi informasi dari masa ke masa. Jawabannya adalah perkembangan teknologi informasi kan tidak terlepas daripada histori atau sejarah daripada sebuah perkembangan informasi dari masa ke masa. Adapun masanya itu yang pertama masa pramekanis, kemudian masa mekanis dan masa elektromekanis sampai pada masa teknologi informasi yang melibatkan artificial intelligence. Masa pramekanis pada tahun 1450 sebelum Masehi. Adapun di masa ini teknologi masih sebatas penyampaian lisan dan komunikasinya hanya sifat terbatas. Informasinya terfokus pada komunikasi yang terbatas antar suku atau klan pada saat itu. Dan adapun penyebaran dan penyimpanan informasi masih sangat-sangat terbatas. Masa mekanis pada tahun 1450 sampai dengan 1850 sebelum Masehi. Pada masa ini ditandai dengan penemuan mekanis penting. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg merevolusi penyebaran informasi. Munculnya mesin kalkulator, mekanisme pertama yang dikembangkan oleh Pascal dan Lesbrich. Dan konsep dasar komputer modern yang meliputi analitik. Di dalam masa mekanis itu sendiri ada masa elektromekanik 1840 Masehi sampai dengan 1940. Pada masa ini informasi mulai ditransmisikan secara dektronim. Ataupun di masa ini penemuan-penemuannya seperti telegraf Samuel Ward dan telepon Alexander Graham Bell. Kemudian masa elektromodern 1940 sebelum Masehi. Generasi pertama, adapun komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum, yaitu sebuah komputer besar tapi menggunakan daya yang sedikit. Nah, pada saat itu komputer masih diproduksi dengan cara yang sangat besar, alias komputernya besar tapi dia memakan beberapa kapasitas energi. Kemudian generasi kedua dan ketiga 1950 sampai dengan 1960-an. Penemuan translator dan detektor sirkuit IC, komputer menjadi lebih kecil, cepat dan efisien. Jadi di sini berbeda dengan generasi yang pertama yang komputer yang lebih besar mulai tabung vakum, tapi pada generasi kedua ini kan diusahakan memproduksi yang ukuran kecil di bawah daripada tabung vakum. Generasi keempat dan kelima pada tahun 1970-an sampai sekarang munculnya personal komputer atau PC, perkembangan internet global, network, perangkat mobile, aplikasi, smartphone, bahkan artificial intelligence atau AI. Kemudian soal nomor 2, jelaskan perbedaan hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Fungsi melakukan instruksi diberikan oleh software. Contoh, Central Processing Unit atau CPU, monitor, dan keyboard atau mouse. Kemudian software di sini disebut sebagai perangkat lunak. Adalah sebuah kumpulan instruksi program, prosedur data yang memberi tahu hardware apa yang dilakukan oleh atau yang tidak dimiliki oleh wujud fisik. Fungsi utama sebagai jembatan antar brainware dan hardware. Contoh sistem operasi Windows dan Linux. Yang ketiga, brainware atau pengguna, atau disebut juga sebagai otaknya pada komputer. Brainware juga disebut sebagai otak atau manusia yang terlibat dalam pengoperasian, penukaran dan pengaturan sistem komputer. Fungsinya di sini adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana hardware dan software digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, programmer, administrator, jaringan, desain grafis, dan lain sebagainya. Soal nomor 3, sebutkan 4 komponen utama sistem komputer. Yang pertama, komponen input device
atau unit masukan. Di dalam komponen ini bertugas sebagai menerima data atau perintah dari dunia luar dan mengubahnya menjadi kode biner digital dan dapat diproses oleh unit perusahaan, contoh keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian prosesi unit proses. Fungsinya adalah inti dari sistem yang melakukan semua perhitungan dan operasi komputer yang mengolah data. Komponen utamanya adalah CPU. Kemudian komponen selanjutnya adalah output device, unit keluaran, menampilkan hasil pemrosesan data instruksi oleh CPU kembali pada pengguna, contoh monitor, printer, dan speaker. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan manfaatnya dalam dunia pendidikan? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer. Di dalamnya adalah komputer, server, proses data yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi, kabel atau nirkabel. Manfaat jaringan untuk dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai akses informasi, kita bisa mengakses secara gratis jurnal, dan kita juga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, daring, online, dan lain sebagainya. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi bagi dunia pendidikan sangat mudah untuk menemukan berbagai literasi, referensi seperti e-book, buku-buku online, jurnal yang terupdate akan berbeda sekali dengan sebelum dunia digitalisasi berkembang dengan sekarang. Soal nomor 5, jelaskan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap dunia kerja saat ini. Perkembangan teknologi informasi terutama internet, PC telah mengubah bagaimana lanskap kehidupan dunia secara fundamental. Terotomatisasi tugas rutin dan peningkatan efisiensi. Misalnya teknologi informasi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang sulit sehingga menjadi kemudahan dalam menjalankan praktek tugas atau beban kerja yang lebih sulit. Sehingga berkembangnya teknologi informasi ini kan sangat-sangat untuk membantu bagaimana manusia untuk lebih produktif secara banyak. Adapun yang kedua, flexibility dan dalam kerja. Teknologi informasi melalui perangkat lunak, kolaborasi Zoom, Google Meet memungkinkan kerja jarak jauh, mempermudah kemampuan menghemat biaya dan operasional. Soal nomor 6, sebutkan 3 contoh ancaman keamanan informasi dan cara mengatasinya. Keamanan informasi berpusat pada 3 aspek utama. Yang pertama, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Malware, program jahat seperti virus mencuri data dengan cara muslihat untuk menipu para klien. Cara mengatasinya adalah install dan perbarui antivirus yang lebih terupdate. Yang pertama, gunakan software antivirus, kemudian anti malware yang handal dan selalu berubah. Kemudian phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi. Cara mengatasi dari phishing, selalu waspada terhadap email yang mencegah jaringan penuh. Yang kedua, mengklik tautan yang memberikan informasi sensitif atau informasi yang palsu. Kemudian yang ketiga, serangan denial of service, DOS atau DDoS. Serangan ini yang bertujuan membuat layanan daring dengan lalu lintas datanya sangat palsu. Cara mengatasinya, gunakan firewall dan sistem pencegahan intrusi IPS. Memanfaatkan layanan mitigasi DDoS, dan penyedia pihak ketiga, misalnya Cloudflare. Mungkin itu saja jawaban sederhana dari saya. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.